Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Servis HP. Oke, di sini ada HP Advan S5e ya. Jadi kasusnya kali ini saya terima dalam keadaan mati, tidak bisa dinyalakan. Sempat juga saya coba pengecasannya, tidak bisa, namun terjadi putus nyambung ya saat saya coba cas. Dari kronologi yang punya HP ini daya baterainya kosong karena tidak bisa dihidupkan, kemudian dicoba cas tidak bisa ya. Oke, kita coba pastikan dulu, kita coba cas ya. Dan untuk HP ini setahun yang lalu sudah saya servis juga ya, namun hari ini saya terima lagi dalam keadaan mati. Oke, sudah kita coba cas, tidak bisa ya, kita coba ganti cas lagi. Dan ini kita pastikan apakah bisa ngecas. Ini ada HP Nokia, nanti kita tes di HP Nokia ya. Jadi kita coba cas HP Nokia ini dengan charger yang sama. Nah, ini bisa diperhatikan sudah bisa ngecas ya. Kita langsung colok cas di Advan ini dan kita tunggu. Di sini tidak ada logo baterai ya. Nah, begitu saya coba longgarkan, saya tekan-tekan di bagian konektor USB, muncul logo baterai, kemudian hilang ya. Mungkin juga di sini untuk konektor USB terjadi longgar ya, atau tidak nempel di bagian pinnya. Dan ini setelah saya coba goyang-goyang ternyata bisa muncul logo baterai ya. Jadi kita coba untuk menghidupkan HP ini menggunakan power supply ya. Jadi kita bisa gunakan power supply jika baterainya terlalu kosong. Dengan power supply juga kita bisa menentukan HP yang bermasalah ya. Dengan power supply kita bisa menentukan jenis kerusakan HP ya. Jadi ini sudah saya tempelkan positif negatifnya, kemudian saya coba nyalakan. Namun di power supply tidak ada gerakan sama sekali. Dan kita sama-sama perhatikan ya. Begitu saya tekan di tombol power, ini saya coba sambungkan dulu. Kita lihat sama-sama ya di jarum ampernya. Posisi saya tekan tombol power tidak ada respon ya. Jika kita sambungkan dengan power supply, begitu kita tekan tombol power dia langsung respon ya. Namun di sini tidak ada respon sama sekali. Jadi kemungkinan HP ini juga bermasalah di bagian tombol power. Untuk lebih jelasnya kita coba bongkar saja ya. Dan ini perlu kita lepas semua bautnya. Nanti kita akan fokus di bagian tombol power ya. Karena untuk seri Advan ini menggunakan fleksibel, di bagian tombol power juga sering putus jalur, fleksibel rusak dan lain sebagainya ya. Karena tadi kita sudah lihat terjadi no power ketika kita coba menghubungkan menggunakan power supply, tidak ada respon ya. Jadi jika saya menemukan kasus seperti ini terjadi no power, yang saya lakukan itu coba di bagian fleksibel switch on off kita solder ulang ya. Namun sebelum itu kita coba shortkan di bagian pinnya, apakah bisa hidup atau nyala ketika saya shortkan seperti ini. Untuk jalur powernya bisa kita tes satu-satu ya. Jadi ini kaki-kakinya kita coba shortkan. Begitu juga saya coba shortkan semua kakinya, tidak ada yang nyambung ya. Jadi di sini poinnya, begitu saya coba shortkan tidak ada respon ya. Begitu saya lihat di power supply tidak ada respon sama sekali ya. Jadi poinnya di sini kita coba fokus di bagian switch on off dulu. Jadi kita coba solder ulang ya, apakah
dari kaki atau finnya tidak nempel. Jadi kita perlu solder ulang di bagian kaki-kakinya ya. Dan seringkali saya temukan kasus yang terjadi no power bisa disebabkan karena fleksibel atau switch on off yang bermasalah ya. Jadi di sini kita coba kembali hubungkan menggunakan power supply, kita tekan tombol power. Dan ini bisa diperhatikan sudah bisa nyala ya. Jadi intinya di sini fleksibel dari tombol powernya tidak nempel ya. Jadi bisa kita solder ulang. Jika kita sudah solder ulang tetap tidak bisa, berarti kita coba ganti dari fleksibel ya, atau kita perbaiki dari fleksibelnya. Namun kita coba shotgun ada respon, berarti bisa jadi fleksibel yang rusak ya. Jadi ini sudah saya solder ulang dan alhamdulillah ya bisa respon dan HP-nya bisa dinyalakan menggunakan power supply. Untuk lebih yakinnya kita coba kuatkan lagi, solder ulang di sini supaya tidak terjadi masalah ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan baterai dan ini kita coba nyalakan ya. Dan ini tetap tidak bisa nyala ya, karena posisi baterainya mungkin terlalu kosong. Kita coba lakukan cas dulu sambil dicas ya. Dan seperti yang kita lihat tadi, begitu saya tekan di bagian konektor USB atau konektor cas, sempat ada logo baterai ya muncul seperti ini, kemudian hilang. Berarti permasalahan kedua di bagian konektor. Dan perlu kita lepas dari mesinnya ya, kita cek dari konektor USB. Nah ini kita coba lepas satu-satu dari fleksibel, touchscreen sama fleksibel yang lain ya. Jadi di sini poinnya, bila kita jumpai kasus begitu dicas putus nyambung, berarti ada kemungkinan di jalur atau kaki yang ada di konektor terjadi lepas ya, atau tidak nempel di PCB. Kemudian kita coba lakukan pengecekan ya, karena yang sering saya tahu jika terjadi putus nyambung di konektor cas, bila kita lakukan pengecasan, ketika kita coba tekan dari charger itu putus nyambung, berarti kita fokus di bagian jalur atau kaki-kakinya ya. Jadi di sini kita coba jepit atau kita rapatkan kembali lubang dari konektor USB, karena yang kita lihat tadi pas kita coba lakukan pengecasan terjadi kelonggaran ya. Jadi posisi setelah kita rapatkan kembali di bagian konektor sudah tidak longgar lagi ya. Namun sebaiknya kita coba kuatkan lagi di bagian jalur atau pinnya ya. Ini perlu kita solder kembali karena pada saat kita coba lakukan pengecasan, begitu saya coba longgarkan terjadi putus nyambung ya. Berarti kita akan coba untuk solder ulang di bagian kaki-kakinya ini supaya tidak terjadi putus nyambung. Dan ini sudah saya solder ya. Jadi ini permasalahan yang kedua, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Jadi kita coba pasang kembali mesinnya dan kita rakit. Ini kita sudah pasang dari kabel getarnya, kita langsung rakit kembali untuk mesinnya, kita pasang di frame-nya. Setelah itu kita coba nyalakan ya, kita pasang dulu dari konektor LCD. Nah langsung kita pasang baterai, kemudian kita coba nyalakan apakah sudah bisa dicas normal. Dan ini kita langsung ambil cas kemudian kita colok ya.
Dan seperti saya bilang tadi, kalau ada yang menjumpai kasus putus nyambung bisa dicek di konektor USB. Nah, ini setelah saya coba jepitkan atau kita rapatkan dari konektor USB, dan setelah saya solder ulang, dan alhamdulillah ya, sudah ada logo baterai seperti ini, tidak putus nyambung. Nah, ini kan bisa diperhatikan daya baterainya terlalu kosong ya, 0%. Dan kita bisa coba nyalakan apakah bisa hidup. Nah, ini sambil kita colok cas ya, karena posisi dari daya baterainya terlalu kosong. Jadi ini sudah 1%. Alhamdulillah ya, sudah bisa tampil logo Advan. Setelah kita coba perbaiki dari konektor cas sambil kita cas seperti ini, sudah bisa hidup ya. Namun apakah kasus ini masih berlanjut? Kita coba lihat dulu apakah tidak ada masalah lain. Nah, ini sudah bisa tampil ke bagian memulai Android ya. Di sini terjadi proses memulai Android ya. Kebanyakan untuk kasus seperti ini terjadinya di kasus software ya. Jadi bisa teman-teman pastikan dulu untuk software bermasalah atau tidak. Ini sebagai contohnya ya, karena di sini pada saat saya coba nyalakan, dia langsung seperti ini ya. Jadi kemungkinan besar untuk kasus kali ini terjadinya di bagian software ya. Yang jelas saya terima dalam keadaan mati, tidak bisa dihidupkan, tidak bisa dicas. Setelah semuanya selesai saya perbaiki, malah terjadi seperti ini ya. Jadi untuk kasus kali ini 3 masalah ya. Jadi pertama saya sudah lakukan, kedua sudah saya lakukan, dan ketiga sudah kita lihat sama-sama ya, seperti ini. Jadi perlu kita coba tunggu dulu apakah bisa tampil ke bagian menu. Dan ini sambil saya diamkan, sambil saya percepat videonya supaya tidak terlalu lama menunggu, karena prosesnya ini juga lumayan lama ya, sekitar setengah jaman. Dan ini saya persingkat saja videonya. Jadi untuk kasus seperti ini bisa jadi dari softwarenya yang bermasalah. Jika tidak, HP ini jadi restart ya setelah berhasil ke tampilan seperti ini. Kebanyakan yang sering saya jumpai kasus seperti ini kasus software. Teman-teman bisa maksimalkan dulu dari software. Begitu software sudah dimaksimalkan masih tetap seperti ini, berarti ada kemungkinan di IC MMC ya. Kebanyakan untuk kasus seperti ini terjadinya juga di IC MMC. Sepertinya terjadi mati ya. Mati setelah sampai ke 37, ada aplikasi memulai Android, terjadi mati lagi ya. Mungkin ini terjadinya kerusakan atau MMC sudah tidak mampu ya. Jadi walaupun kita flash, jika kita temukan kasus seperti ini, ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil ya. Karena yang saya lihat di sini sempat bukan mati ya, di sini ada cahaya sedikit, langsung blank hitam ya. Bagi teman-teman yang jumpai kasus seperti ini, bisa di hard reset dulu ya. Dicoba hard reset dulu atau dikembalikan ke setelan awal, itu juga bisa berhasil ya. Namun di saat ini saya tidak bisa lanjut karena posisi dari baterainya terlalu kosong ya. Dari persenan baterainya terlalu kosong, jadi saya tidak bisa langsung hard reset melalui factory reset ya. Jadi teman-teman bisa lakukan hard reset dulu, masuk ke recovery atau factory reset, kemudian coba kembalikan ke setelan awal. Insya Allah bisa berhasil, itu dengan catatan jika MMC tidak lemah ya. Ini belum saya coba ya, saya sarankan juga teman-teman bisa mencobanya langsung ya jika menemui kasus yang memulai Android. Dan di video sebelumnya sudah saya upload ya di HP ini ya.
yang itu kasusnya bootloop. Kemudian setelah bootloop dia memulai Android, kemudian restart, mati, dan tidak bisa tampil ke bagian menu ya. Itu saya lakukan hard reset, alhamdulillah bisa berhasil. Dan hari ini juga saya terima lagi HP ini dalam keadaan seperti ini ya. Sama kasusnya sebelum itu saya juga pernah bahas di video sebelumnya, bisa teman-teman simak saja. Dan mungkin ini saya konfirmasi dulu ke pemilik HP ini karena belum bisa lanjut ya, karena ada kasus baru di sini, masalah software ya. Jadi bisa dilihat di video sebelumnya sudah saya bahas untuk kasus yang memulai Android, setelah itu terjadi blank hitam ya. Karena itu rata-rata rusaknya di bagian software atau bisa dari MMC ya. Nah, ini sambil saya cas lagi apakah bisa tampil, dan ini saya rasa tidak bisa lanjut ya. Nah, ini karena saya lihat di sini persenan baterainya sudah kosong lagi ya, karena belum sempat terisi. Sudah saya coba nyalakan, terjadi memulai Android. Pada saat tampilan memulai Android, setelah berhasil dia langsung blank hitam ya. Jadi teman-teman bisa langsung maksimalkan di bagian software. Karena ini saya belum bisa lanjut, harus konfirmasi ke pemilik HP ini ya, apa langsung bisa diperbaiki atau cukup sampai di sini ya. Jadi tergantung dari pemilik HP ini apakah bisa lanjut atau tidak. Saya tidak berani langsung software ulang ya, karena yang saya terima HP ini dalam keadaan mati, tidak bisa dicas. Kemudian setelah kita berhasil lakukan pengecekan, ternyata bagian software yang bermasalah ya. Jadi ini bisa diperhatikan sudah booting. Kita tunggu sama-sama di proses logo Advan ini. Jadi ini bisa dikatakan bootloop, namun di saat kita memulai Android terjadi blank hitam ya. Dan ini langsung terjadi blank hitam. Begitu saya tekan tombol powernya tidak ada apa-apa ya, namun di sini ada cahaya dan ini terjadi blank hitam setelah logo Advan tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu di kasus Advan ini. Dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.